Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani Setiawati. Saya Delvina Priti Sandiva. Kami dari kelas 12 MIPA TKJ 1. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai Bani Umayyah 1 di Damaskus. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Ada 3 fase pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi, sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 Walid bin Abdul Malik. Islam masuk ke Eropa atau Andalusia pada fase ini, di bawah oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Yang kedua, fase kemajuan, dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah 1. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia. Islam dibawa oleh Hubah bin Nafi dan Musa bin Nusafir di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarah di India, Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Yang ketiga, fase lemah sampai runtuh, dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid tidak dapat mengendalikannya. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Peran para khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah 1. Kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama sekaligus pendiri Bani Umayyah 1, berikut peranan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang pertama, membentuk departemen atau duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium. Yang ketiga, memperluas kekuasaan dan mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Peran Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah orang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau ahli dalam pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat-alat takar dan timbangannya, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Peran Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ini memerintah bersama dengan permintaan bantuan dari permintaan Ghodiyah Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi Islam tersebut berakhir baik dan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah 1. Beliau memerintah kurang lebih 3 tahun. Akan tetapi, masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas terutama dalam hal ekonomi. Berikut ini peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat menjadi khalifah. Yang pertama, membuka forum untuk masyarakat luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Yang kedua, meski masa pemerintahannya hanya 3 tahun, namun mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Yang ketiga, memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah
agar segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Kembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Para ahli menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu yang pertama, gerakan ilmu agama, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah pertama. Yang pertama, ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu hadis. Yang ketiga, ilmu qiraat. Yang keempat, ilmu nahwu. Yang kelima, tarikh dan geografi. Dan yang keenam, seni bahasa. Sedangkan pusat peradaban Bani Umayyah I yaitu berada di Kufah, Cordova, Basrah, Granada, Syria, Mesir, Andalusia, dan Kairouan. Tes runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I adalah: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan dengan pengaturan tidak jelas sehingga terjadi persaingan tidak sehat di kalangan istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali, sehingga sisa pengikut Ali dan Khawarij menjadi gerakan oposisi. Ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Di samping itu, golongan agama kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Soffah. Dan kekurangan Daulah Bani Umayyah I. Kelebihannya: 1. Sikap berani dan tegas yang dimiliki oleh beberapa khalifah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, dan Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, sikap adil dan jujur serta religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi yang didukung oleh mayoritas masyarakat saat itu. Keempat, sikap berani berperang dari kaum muslimin yang menyebabkan banyak kemenangan umat Islam pada saat perluasan wilayah. Lalu kekurangannya, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khalifah. Yang kedua, banyak wilayah yang ditaklukkan tetapi tidak dibina dengan intensif. Yang ketiga, banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah seperti korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah pengangkatan 2 putra mahkota dalam 1 tahun pemerintahan yang terjadi pada Khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Sulaiman bin Walid oleh masyarakat, bahwa hal yang terjadi seperti itu menunjukkan ketidaktegasan dari pemerintahan Bani Umayyah I. Demikian video pembelajaran dari kami. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.